Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya ya. Hari ini adalah kita memperingati hari Pentakosta ya. Di mana Tuhan Yesus berjanji, kamu jangan pergi dari Yerusalem ya. Tetapi tunggu dulu, jangan keluar dari Yerusalem ya. Dan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi setelah menerima Roh Kudus itu membuat murid-murid memiliki keberanian untuk memberitakan firman, keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menderita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menikmati, untuk masuk dalam suasana penyembahan. Sebelumnya kita awali dengan firman Tuhan. Ya, tentang penyembahan ya. Haleluya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, siapa ini ya? Ini adalah seorang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan ya. Karena sakit buta matanya sejak lahir. Mungkin juga enggak ada biji matanya ya. Sejak lahir dia buta. Tetapi saudaraku, murid-murid sampai bertanya, siapa yang salah? Orang tuanya atau dia? Tapi Tuhan bilang supaya nama Tuhan dipermuliakan ya, supaya kuasanya ditunjukkan. Nah, saudaraku, orang buta ini tidak kenal siapa yang menyembuhkannya ya. Orang buta ini tidak kenal bahwa dia sudah merasa menikmati mukjizat dari Allah ya. Tapi enggak tahu siapa yang menyembuhkan saya. Haleluya. Nah, ketika dia sembuh, wah, heboh. Ya, orang-orang di sekeliling, lebih-lebih orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, siapa yang menyembuhkan? Aku enggak tahu. Yang saya tahu dia menyembuhkan, mataku buta sekarang melihat. Kemudian kepo ya, orang-orang Yahudi itu tanya sama orang tuanya. Nah, biasanya orang yang percaya Yesus waktu itu disingkirkan, diusir ya. Nah, kemudian ketika tanya sama orang tuanya bilang, coba kamu tanya sendiri sama dia karena dia sudah dewasa. Dia menjawab begitu karena takut ancaman orang Yahudi. Nah, ketika dia cerita bahwa orang itu telah menyembuhkan saya, maka orang buta yang sudah melihat ini diusir dari kampungnya ya. Nah, ketika diusir, saudaraku, Tuhan Yesus itu datang kepadanya ya, menjumpai dia dan kemudian menjelaskan siapa dia ya. Tuhan Yesus menjelaskan siapa. Kemudian dia tanya, kamu sudah sembuh? Percayakah engkau kepada anak Allah? Dia enggak paham. Anak Allah ki sopo gitu ya. Siapa itu Tuhan? Aku mau percaya. Kamu bukan hanya melihat dia, tapi orang yang berbicara dengan kamu itulah dia. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika dia tahu bahwa itu adalah Yesus, nah, kemudian dia sujud, dia menyembah. Karena dia kenal, sudah melek kan, sudah melihat, dia kenal, oh ini loh Yesus ya. Kemudian dia sujud menyembah kepadanya. Jadi saudaraku, penyembahan itu berawal dari pengenalan akan Allah. Jadi kalau saudara hanya datang ke gereja, hanya tahu tapi enggak kenal. Tahu Presiden Prabowo itu presiden Indonesia, tahu tapi tidak kenal.
Kita nggak akan bisa menyembah kalau kita cuma tahu Yesus juru selamat, Yesus penolong, Yesus penebus dosa. Kalau cuma tahu tapi nggak kenal pribadinya, kita tidak akan bisa menyembah. Jadi saudaraku, penyembahan itu adalah hasil dari pengenalan akan Allah. Makanya orang yang tidak kenal Allah diajak ayo menyembah Alot, Abot, ayo ibadah Alot. Karena belum kenal. Makanya hari-hari ini kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, itu Yosi lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya, dia tanya-tanya mungkin ya. Tanya tentang dosanya tentunya. Nah, saudaraku, ketika kenal Yesus, ngobrol dengan Tuhan, kita akan bisa dibawa dalam penyembahan yang sejati. Kita mau renungkan diri kita ada di mana? Sudahkah selama ini aku mengenal Tuhan? Sudahkah selama ini aku punya gairah untuk menyembah? Aku punya gairah untuk menyelidik firman? Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana sekarang bisa menyembah Allah dengan benar, ya. Jadi menyembah Allah dengan benar sehingga kita bisa merasakan hadirat Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta, kita mau belajar untuk menyembah. Mungkin situasi ini, suasana ini tidak menyenangkan atau membuat saudara usrek, aduh kapan saya rampungnya, ya. Tapi mintalah sama Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus menjamah saudara dan saya, kita akan ketagihan untuk menyembah Dia. Ya, bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar? Yang pertama kita melihat dari Yohanes 4 ayat 12, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, ketika kita menyembah Allah itu bukan cuma tubuh kita sujud, merem, ya, tutup mata, mengungkapkan dengan kata-kata aku memuji Engkau, tapi sampai roh. Nah, siapa yang bisa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran ini? Adalah mereka yang sudah dibangkitkan rohnya. Saudara, kita ingat bahwa awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika dia berdosa, Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu mati. Mati itu apa sih? Tapi nyatanya Adam mati apa enggak? Ketika kita lihat, Adam mati apa enggak? Enggak. Tapi yang dimaksud Allah mati itu adalah mati tidak punya hubungan. Jadi mati itu enggak bisa berhubungan lagi. Kalau suami saya mati, saya enggak bisa kontak lagi dengan dia. Ya, karena mati. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa mati, siapa yang mencari dulu? Apakah Adam mencari Allah? Enggak, malah sembunyi. Jadi orang mati itu tidak bisa berhubungan dengan Allah. Roh yang mati tidak bisa berhubungan dengan Allah. Jadi kita maklum ketika ada orang-orang yang belum percaya Tuhan tidak bisa menyembah. Tidak bisa berhubungan dengan Allah karena rohnya mati. Nah, kapan kita bisa menyembah Allah? Kalau roh itu dihidupkan. Kapan roh itu dihidupkan? Ketika kita percaya dan mengambil Yesus menguasai hati kita. Percaya, dibaptis dan membuka hati seluruhnya untuk dikuasai Yesus. Saat itu roh kita dibangkitkan. Kita punya roh, hanya bisa membuat kita bergerak, tapi tidak ada keinginan untuk mencari Allah karena roh kita masih mati. Tapi ketika kita percaya membuka hati buat Tuhan, roh kita dihidupkan. Jadi menyembah Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi
pujian, penyembahan, penyerahan, dan penghormatan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah. Jadi mari kita akan menyembah dengan hormat. Tinggalkan dulu masalah kita. Mungkin hari ini saudara punya masalah yang besar, coba letakkan dulu. Aku mau menyembah Allah. Dan ketika roh kita kering, minta Tuhan jamah aku, supaya aku punya kerinduan. Yang kedua, jadi saudaraku, menyembah Allah dengan benar itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kita akan menyembah saudaraku dengan kerinduan, ya. Kalau tidak ada kerinduan dipaksain bagaimanapun tidak bisa, ya. Kita hanya bisa menghimbau, menyarankan, tapi keputusan ada dalam pribadi itu. Kita baca Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, sampai dia menangis, ya. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya untuk dilindungi. Tapi kamu gak mau. Dahsyat ya, orang-orang yang bebal di Yerusalem karena mereka sudah menyembah berhala dan mereka sudah tidak lagi menghargai Tuhan. Ketika Tuhan punya kerinduan, tidak ditanggapi. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku, ketika kita bisa punya rasa rindu akan Tuhan. Kalau hari ini ketika kita diajak dalam suasana penyembahan, saudara masih lihat jam, aduh kapan rampungnya ini. Saudaraku, fokuskan hati. Kalau Tuhan rindu, tanggapi kerinduan Tuhan. Jadi menyembah roh dalam kebenaran, menyembah Allah dengan benar itu adalah dibangkitkan dulu rohnya, ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, tanggapi kerinduan Tuhan. Karena Tuhan yang rindu lebih dulu. Nah, tanggapi kerinduan ini, ya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar? Yaitu saudaraku, kita baca dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2, dengan rasa haus, ya. Dengan rasa haus akan Allah. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Ya. Ini ungkapan Daud. Seperti rusa merindukan air. Kenapa yang diumpamakan kok rusa? Kenapa bukan bebek? Ya, kenapa bukan binatang lain? Karena rusa itu, saudaraku, rusa itu tidak bisa bertahan kalau tanpa air. Ya. Rusa tidak bisa bertahan tanpa air. Jadi walaupun ada banyak rumput, makanan, tapi gak ada air, dia gak selera. Dia haus, dia mencari air itu. Haleluya. Dan rusa itu tidak akan pernah berhenti untuk mencari air, ya. Rusa itu tidak pernah berhenti. Wes walaupun ada rumput banyak di depannya, dia enggak noleh, ya. Karena yang dia dibutuhkan itu air. Puji Tuhan. Nah, rusa tanpa air, saudaraku, dia akan mati. Dia tidak akan tahan lama tanpa air, ya. Dia akan lemah, letih, dan bahkan bisa sampai mati. Rasanya itu gelisah kalau tidak ada air. Ini rusa. Makanya Daud mengumpamakan jiwaku haus akan Allah seperti rusa merindukan air.
wis gak ndeleng apa-apa. Yang aku inginkan adalah air. Ketika rusa itu menemukan air, saudaraku, ketika rusa itu menemukan air, dia akan segera minum. Nggak ditunggu wis punya air, wis penting aku sudah punya air, gak diminum dulu gak apa-apa. Sing penting aku dekat air. Bukan begitu. Begitu dia ketemu air, dia akan langsung minum. Karena apa? Air itu sumber kehidupannya. Bukan rumput, tapi air. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Kita merindukan makanan-makanan jasmani, kenikmatan-kenikmatan dalam dunia ini. Tapi kita tidak butuh air kehidupan itu. Kering, saudara. Jadi sebagaimana kita bekerja, berusaha mencari makan, mencari kebutuhan hidup. Perhatikan juga jiwamu. Jiwamu juga butuh makanan. Jangan saudara hanya bekerja memikirkan kebutuhan hidup. Bagaimana aku bisa mencukupkan, bisa makan, bisa mencukupi, bisa beli ini, beli itu, beli rumah. Saudaraku, itu memang perlu kita doakan, kita usahakan. Tapi jangan lupa, jiwamu itu butuh makanan. Jangan biarkan jiwamu kering. Kalau saudara masih bisa merasakan kekeringan jiwa, itu tandanya masih hidup. Dan ketika kekeringan jiwa ini saudara biarkan, lama-lama akan mati. Tapi ketika jiwa kita kering, katakan Tuhan, aku haus akan Engkau. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Kalau hari ini saudara tidak punya kerinduan, minta Tuhan jamah hatiku. Tuhan, aku rindu, aku siap. Haleluya. Bapak Ibu siap dipenuhi Roh Kudus? Ya, ya. Jiwa manusia itu tanpa Allah mati seperti rusa tadi. Tanpa air itu mati. Jiwa saudara, jiwa saya tanpa Allah kita kering, dan ketika dibiarkan kering kita akan mati. Sebab itu mari kita datang dengan kerinduan, dengan kehausan ya. Jangan sampai berhenti menyembah sebelum kita dipuaskan ya. Jangan berhenti menyembah kalau belum dipuaskan. Supaya saudara dipuaskan, buka hatimu, tanggalkan dulu persoalanmu, masalahmu, tapi kita datang dengan membuka hati. Ini aku Tuhan. Kalau saudara mengizinkan Roh itu bekerja dalam hidup kita, Dia akan membongkar dosa-dosa yang selama ini kita anggap bukan dosa. Kita mau datang, aku membuka hatiku, aku siap Engkau bongkar, aku mau minta ampun, aku mau dibaharui oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Benar-benar katakan ini dari hatimu, aku siap, aku rindu. Mungkin selama ini kita tidak pernah merindukan hadirat Tuhan dalam pribadi kita. Tapi kita mau katakan, Tuhan saat ini aku rindu. Kalau saudara hari ini merasa kering atau tidak ada kerinduan, izinkan Roh Kudus itu menjamah hidupmu. Haleluya. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menjamah hadiratmu yang kuat dan dahsyat. Rohmu yang kuat dan dahsyat itu jamah kami Tuhan. Kami membuka hati seluruhnya bagi Engkau. Aku mau merindukan Engkau. Tuhan aku rindu, kami umat-Mu rindu akan Engkau. Tuhan aku kami siap
Kami siap dijamah. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Biar Roh-Mu membongkar seluruh kehidupan kami. Lawatanmu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Kami siap Tuhan, kami siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu Lawat kami Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Silakan Tuhan Saat hadir di sini. ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Kami merindukan jamaah-Mu. Kami rindukan, oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, Kau hadir di sini. amin. Saat rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Saat ini, Yesus. saat ini, Saat ini, tinggikan Dia, angkat suaramu, nyatakan puji Dia. Nantikan Tuhan, nantikan Yesus, nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, Dia ada di sini. Dia mau melawat kita. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu. segarkan kami, segarkan kami, Yesus. Haleluya. Jangan lewati kesempatan ini. Jangan lewati. Buka hati untuk dijamah oleh Tuhan. Segarkan kami Tuhan. Lawat kami. Hormati Tuhan. Dia ada di tengah kita. Oh.
Tuhan. Terima kasih. Urapi kami Tuhan. Penuhi, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa Ini kami Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. kami akan terus mencari Engkau. Kaulah Tuhan hasrat Engkau hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. seperti rusa Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai Amin. padamu. Rohku berserah, kami menyerah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Sungguh Tuhan, Kau berarti Engkau berarti. bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. seperti rusa Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. seperti rusa Seperti rusa rindu sungaimu, Ini kami jiwaku Tuhan. Kami rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hanya Engkau. hatiku, Hasrat ku kami rindu Tuhan. menyembahmu. Teruskan kami Yesus. Kau kekuatan dan Amin. perisaiku, Amin. Amin Tuhan. kepadamu rohku berserah. Kau
Ya, kami mengakui Yesus. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bebaskan setiap roh kita. Kalau mungkin ada yang capek berdiri, boleh duduk, boleh bersujud. Tapi kita mau ikuti apa yang Roh Kudus taruh dalam setiap diri kita. Kalau capek boleh duduk, tapi kalau tetap digerakkan untuk berdiri, silahkan berdiri. Kalau mau angkat tangan, silahkan angkat tangan. Dan hari ini, biar Roh Kudus yang menguasai setiap diri kita. Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Haleluya. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Hari ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak perlu lihat kanan kiri, tidak perlu perhatikan kanan kiri kita. Tapi mari kita nikmati Tuhan hari ini. Nikmati Tuhan yang menyegarkan setiap hati kita. Nikmati Dia yang memberikan air hidup itu kepada kita. Nikmati Tuhan, nikmati kesegaran Tuhan. Haleluya. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau Yesus. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Buka hati kita hari ini. Angkatlah pintu gerbang yang berabad-abad. Biar Tuhan yang masuk memenuhi kehidupan kita, berkuasa penuh atas hidup kita. Kami perlu bangkit
kami tidak mampu. nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau. Kami menantikan-Mu Allah kuasa Kami menanti dalam jalan kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dari awal, Tuhan kami rindu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu, Ya, kami rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa, amin, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Kami nantikan Allah kuasa, Allah yang amin, berkuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, amin, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, amin, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Kami mau Engkau, menikmati kemuliaan-Mu Allah Tuhan. kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami haus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Yesus. Sembah, Yesus. Jangan lewati kami. Lawat setiap Yesus. ubah kami. Dia bukan Allah yang jauh dari kita. Dia bukan Allah yang terlalu jauh bagi kita. Mungkin orang gak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Istri kita mungkin gak tahu. Suami kita mungkin gak tahu. Anak kita mungkin gak tahu. Orang tua kita mungkin gak tahu. Tapi hari ini saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tahu. Dan Yesus hari ini ada di depan kita masing-masing. Dia menantikan kita sejak lama. Dia menantikan momen-momen ini. Dia menantikan saat anak-anaknya kembali kepada Bapa merasakan hadirat Tuhan. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan ada di depan kita. Dia berdiri di depan kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Saat yang terindah saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan bersama yang lain. Saat yang paling indah saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Saat terindah di hadirat, berkat melimpah ada padamu. Pulihkan kami Tuhan. Ku dipulihkan dan Dibarui. Amin. dalam hadirat ada sukacita.
benar Amin Tuhan. Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan Tuhan. Ku dipulihkan Amin, amin. dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ya Yesus. Ya, Engkau pemilik berkat. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. ada sukacita Saat terindah, mari nikmati Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, ya Tuhan. berkat melimpah Ada padamu ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. ada sukacita Ku dipulihkan, ku dipulihkan Amin, dan dibarui amin, amin Tuhan. dalam hadirat. Ada sukacita Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. ada sukacita Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita. haleluya. Benar Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, Terima kasih.
kekuatan yang baru Engkau berikan. Haleluya. Saat yang terindah ada di hadirat-Mu. Kau ada di sini Tuhan, melawat setiap jiwa yang haus, melawat setiap jiwa yang letih, melawat setiap yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bagi kami, nantikan Engkau Tuhan, kami nantikan Engkau. Pulihkan kami kekuatan yang baru, kekuatan yang baru ada dalam kami Tuhan, karena ada Roh-Mu di dalam kami. Yesus, haleluya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Nantikan Tuhan hari ini, nantikan Dia, sebab Tuhan Allah adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan yang baru. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jangan berhenti bekerja. Ku kan terbang tinggi bagai raja Wali ya Yesus. dan melayang tinggi Dalam kemuliaan-Mu. Bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi Bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Amin. dalam kemuliaan. Kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan
terbang tinggi bersamanya. Mari yakini bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan Adalah kekuatanku. Amin. Bersamanya ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Yes. Amin. Percaya. bersamanya ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Mari kembali akui di hadapan Tuhan. Deklarasikan di hadapan Tuhan. Tuhan. Adalah kekuatanmu. Amin. Bersamanya ku tak akan goyah. Amin. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Amin. Bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang Saya sebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bukan terbang. Mari angkat tangan kita, nyatakan di hadapan Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Kau Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. bukan terbang tinggi. Terbang tinggi bersama. Bukan terbang. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai
dan badai menerpa, ku